Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferian Adam Frandika. Saya dari kelas TI 22E ingin mempresentasikan tugas proses manufaktur tentang plastik. Dari masa ke masa atau cenderung stabil, plastik digunakan hingga saat ini menjadi bahan atau opsi pilihan dalam proses industri manufaktur atau produk-produk manufaktur karena banyak kelebihan dan keunggulan dari plastik tersebut. Keunggulan yang pertama yaitu sifatnya fleksibel, mudah dibentuk, transparan, tidak mudah pecah, dan harganya cenderung lebih murah. Jadi masih menjadi pilihan mengapa plastik populer hingga saat ini atau mungkin cenderung stabil dari masa ke masa oleh berbagai macam perusahaan untuk membuat produknya. Kita akan membahas latar belakang dari plastik. Plastik bukanlah bahan alam, melainkan hasil ciptaan manusia. Produk plastik pertama kali dibuat pada tahun 1862 oleh Alexander Parkes dengan menggunakan bahan selusa yang awalnya penemuan ini pertama kali eh, oleh Parker tersebut diberi nama yaitu Parkesine. Proses pembuatan plastik melalui beberapa perubahan hingga menjadi berbagai macam produk seperti sekarang ini. Bagaimana proses pembuatan plastik? Secara umum, plastik dapat dikategorikan menjadi dua macam, sintesis dan biobased. Eh, Plastik sintetis dibuat dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara, sedangkan plastik biobased terbuat dari material terbarukan seperti karbohidrat, pati, nabati, dan bakteria. Saya akan mengingatkan kembali sifat-sifat plastik yaitu ringan, berat jenisnya antara 1,1 hingga 1,6 miligram. Tahan kelembapan dan tahan korosi. Jadi tidak seperti kayu atau seperti logam. Yang logam itu jika terkena air terus-menerus akan mengalami korosi dan begitu juga kayu akan mengalami kelembapan dan bentuknya akan berubah-ubah begitu. Yang selanjutnya sifat plastik adalah kekuatan dielektrik yang baik. Yang selanjutnya transparan atau berwarna. Jadi plastik sangat mudah untuk diwarnai dan bahkan transparan sekalipun di customnya akan sangat mudah. Daya redam getaran yang baik, lalu mudah dibentuk dibandingkan dengan logam. Jadi untuk plastik sendiri mudah dibentuk dengan cara mungkin efek tingkatan panasnya tidak titik didihnya tidak sepanas ketika kita mendidihkan logam. Untuk plastik tersebut titik didihnya mungkin akan lebih rendah dibandingkan logam. Jadi mudah untuk dibentuk dan materialnya pun sangat banyak untuk saat ini. Selanjutnya yaitu kekuatan lebih rendah daripada logam. Ini sifat yang negatifnya ya. Lalu tidak tahan panas dan stabilitas dimensi yang rendah. Bahan baku plastik. Ada beberapa bahan baku plastik antara lain berbagai produk pertanian, mineral, bahan organik. Bahan organik ini yang tadi sudah dibahas yaitu batu bara, gas alam, minyak bumi, batu kapur, silika, dan belerang. Itu adalah bahan-bahan organik yang dapat dijadikan menjadi plastik. Bahan tambahan. Bahan tambahan ini dapat dicampurkan ke dalam plastik untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, yaitu bisa ditambahkan dengan zat pewarna, zat pelarut, pelumas, plastiser, atau pengisi. Bahan pengisi sendiri atau yang bisa di-mixing dengan plastik yaitu bubuk kayu, kapas lain, serbuk logam, serat grafit, serat gelas, dan lain-lain. Fungsi bahan pengisi. Jadi fungsinya ini adalah yang pertama mengurangi harga, menurunkan pengerutan, meningkatkan daya tahan panas, meningkatkan kuat impact, sifat dan sifat mekanik lainnya. Jenis-jenis plastik itu ada dua, yaitu plastik thermosetting dan plastik termoplastik. Yang pertama, plastik thermosetting yaitu plastik yang dalam proses pembentukannya memerlukan panas untuk melunakkan bahan plastiknya. Dan dengan menambah unsur kimia tertentu akan menimbulkan perubahan kimiawi atau polimerisasi. Sesudah itu plastik mengeras dan tidak dapat lunak walaupun dipanaskan kembali. Jadi sifatnya hanya sekali pakai atau sekali proses, itu tidak bisa menjadi
tidak bisa dilakukan secara berkali-kali. Contohnya yaitu ada yang pertama phenolic, resin amino, eksposida, resin furan, silikon, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu ada plastik termoplastik, yaitu plastik yang akan menjadi lunak bila menerima pemanasan dan menjadi keras bila suhu turun kembali. Karena itu, termoplastik mudah dibentuk dan dapat didaur ulang beberapa kali hingga melakukan pemanasan setiap kali membentukannya. Jadi, termoplastik ini bisa digunakan secara berulang-ulang. Biasanya contoh plastik ini yang sering kita temui dari produk-produk plastik yang dapat didaur ulang gitu. Contohnya ada resin akrilik, polietilen, nilon, dan resin vinil. Perbedaan plastik termosetting dan dengan termoplastik. Yang pertama, plastik termoset tidak dapat daur ulang, sehingga yang selanjutnya reaksi pengerasan cepat. Selanjutnya dipasarkan dalam bentuk cairan atau campuran yang terpolimerisasi di sebagian. Itulah perbedaan sifat dari termoset. Yang selanjutnya adalah sifat dari termoplastik atau perbedaan termoset dan termoplastik. Termoplastik dapat didaur ulang secara terus-menerus, dapat eh, reaksi pengerasan lambat, dipasarkan dalam bentuk butiran dan dicampur dalam keadaan terpadat. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah pembuatan plastik. Sebagian besar plastik diproduksi menggunakan langkah berikut: ekstraksi dari bahan mentah, proses pemurnian, polimerisasi, dan compounding. Eh, Proses ekstraksi dari bahan mentah. Selanjutnya adalah jenis-jenis cetakan. Cetakan yang pertama yaitu jenisnya adalah cetakan injeksi. Cetakan injeksi adalah proses manufaktur yang populer digunakan dalam produksi plastik. Dalam proses ini, bahan plastik dicairkan kemudian disuntikan ke dalam cetakan dengan tekanan tinggi. Setelah plastik mendingin dan mengeras, plastik dikeluarkan dari cetakan sehingga menghasilkan produk yang jadi atau produk yang diinginkan. Jadi dalam proses ini eh, melibatkan atau membutuhkan sebuah tekanan yang tinggi yang dari bahan plastik raw material untuk menjadi bahan jadi, yaitu dimasukkan ke dalam molding lalu ditekan atau diinjeksi dengan tekanan tinggi begitu. Selanjutnya adalah blow molding atau cetakan tiup. Blow molding adalah proses manufaktur yang digunakan dalam pembuatan plastik untuk menghasilkan komponen berongga, plastik berongga, seperti contohnya yaitu botol, wadah, dan tangki. Prosesnya melibatkan peleburan resin plastik dan membentuknya menjadi tabung berongga atau karisen, yang kemudian digelembungkan menggunakan udara bertekanan tinggi hingga membentuk cetakan. Jadi mungkin tidak jauh beda, proses blow molding ini sama-sama menggunakan proses tekanan dengan proses tekanan seperti yang tadi sebelumnya, yaitu proses injeksi. Jadi sama-sama ditekan, tapi bedanya di sini proses blow molding sendiri di tengahnya itu yang diisi udara atau yang ditekan oleh udara sehingga tengahnya menjadi berongga atau memiliki udara, sehingga pembentukannya hanya di samping-samping dari molding saja gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah cetakan kompresi. Cetakan kompresi adalah teknik pembuatan plastik yang digunakan untuk membuat bentuk dan bagian kompleks dengan toleransi yang ketat. Prosesnya melibatkan pengompresan bahan plastik yang sudah dipanaskan sebelumnya ke dalam rongga cetakan lalu didinginkan dan dipadatkan. Selanjutnya adalah cetakan rotasi. Cetakan rotasi adalah teknik pembuatan plastik yang digunakan untuk membuat bagian plastik berongga besar seperti tangki, wadah, dan peralatan bermain. Proses cetakan rotasi ini mungkin tidak jauh beda dengan proses cetakan blow molding ya. Sama-sama menghasilkan produk yang jadi adalah tangki, wadah, dan peralatan bermain gitu.
Berikut adalah sebuah presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.